Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang materi APBN. Masih bersama saya, Susi Nopalina di channel Ekonomi Asik. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang menjelaskan pengertian APBN. Yang kedua, akan mengidentifikasi fungsi dan tujuan penyusunan APBN. Menurut Wikipedia dan Kamus Bahasa Indonesia, pengertian APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi daftar sistematis yang memuat tentang penerimaan, rencana penerimaan, dan pengeluaran negara selama dalam 1 tahun. Nah, di sini anggarannya mulai terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBN diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pada bab 8 Amandemen 4 pasal 23. Yuk kita lihat dari ayat pertama, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang secara terbuka. Artinya masyarakat dapat melihatnya, diumumkan, dan dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini kita dapat mengakses web dari Menteri Keuangan tentang APBN. Pasal 23 selanjutnya, ayat 2, rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan ke Presiden untuk dibahas bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 23 ayat 3-nya tentang apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Pengertian APBN juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama, rencana keuangan tahunan pemerintah negara disetujui oleh DPR. Ini pada pasal 1 ayat 7. Yang kedua, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Itu pada pasal 11 ayat 2. Selanjutnya adalah meliputi masa 1 tahun. Jadi perhitungannya untuk 1 tahun. Jadi terhitung 1 Januari sampai 31 Desember pada pasal 4. Selanjutnya ditetapkan tiap tahun itu dengan undang-undang. Pasal 11 ayat 1. Dan dalam APBN ada fungsinya, yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini pasal 3 ayat 4. Nanti kita bahas selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur penerimaan dan pendapatan negara dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Nah, apa saja yang menjadi fungsi dalam APBN? Yang pertama adalah fungsi otoritas, yang kedua fungsi perencanaan, ketiga fungsi pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Artinya,
APBN merupakan anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan penerimaan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau penerimaan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi perencanaan, di mana anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. Bila pembelanjaan telah direncanakan, maka pemerintah akan membuat kebijakan untuk mendukung dalam kegiatan tersebut. Misalnya, dalam pembangunan jalan raya dengan sekian miliar, maka pemerintah akan membuat rencana-rencana dan kebijakan supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Artinya, anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, rakyat dapat menilai apakah pemerintah dalam menjalankan atau menggunakan uang negara sesuai dengan aturan dalam APBN. Fungsi selanjutnya adalah fungsi alokasi. Di sini artinya anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi distribusi. Artinya, anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan berdasarkan alokasi guna menyalurkan dana kepada masyarakat. Artinya, belanja tidak hanya untuk pembangunan saja, tapi untuk kepentingan yang lain pada sektor seperti dana pensiun, tunjangan guru, subsidi, dan untuk belanja kepentingan umum. Yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Dengan adanya APBN dapat menjadi pedoman penerimaan dan pengeluaran, diharapkan dapat menjaga arus uang dan barang sehingga menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi dan deflasi. Ini sudah kita bahas pada materi tentang inflasi, salah satunya kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi dengan mengatur APBN. Tujuan dari APBN. Tujuan dari APBN sudah jelas diatur dalam undang-undang. Yang pertama adalah menjadi pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk melaksanakan kegiatan kenegaraannya. Yang kedua adalah bertujuan untuk transparansi dan bertanggung jawab dari pemerintah kepada DPR dan masyarakat menjadi meningkat. Yang ketiga, bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu pemerintah agar dapat mencapai tujuan fiskal. Dan yang terakhir adalah bertujuan untuk memungkinkan pemerintah agar dapat memenuhi prioritas belanja. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pengertian APBN, fungsi, dan tujuan APBN. Selanjutnya kita akan membahas pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.